وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dalam sebuah kisah, Qabil dan Iklimah tinggal di kawasan Nut, sebelah timur Aden yang disebut sebagai daerah Kanin. Di sanalah mereka menikah dengan syariatnya sendiri, bertani sesuai keahlian Qabil, melahirkan anak-anaknya dan keturunannya, lalu membentuk kelompok masyarakatnya. Kisah itu mencatat bahwa Qabil mempunyai anak bernama Hanuh. Hanuh memiliki anak bernama Andar. Andar memiliki anak bernama Mahawil. Mahawil memiliki anak bernama Matusail. Matusail memiliki anak bernama Lamik. Lamik kemudian menikahi dua orang wanita bernama Ada dan Salah. Ada melahirkan beberapa anak, salah satu di antaranya bernama Naubal. Naubal adalah orang pertama yang menabuh simbal dan gendang. Begitulah, Qabil dan Iklimah telah berhasil membentuk masyarakatnya dengan menerapkan ajaran berdasarkan nalar dan akalnya, membuat aturan-aturan seraya berharap keturunannya adalah orang-orang baik yang mengenal penciptanya. Qabil berpendapat ajaran yang disampaikannya adalah ajaran yang baik. Padahal tanpa dia sadari, sejak dia memakan bulir gandum yang besar dari seikat gandum yang dikorbankannya, sejak itu dia telah masuk dalam perangkap setan. Dia semakin terperosok ke dalam pelukan setan ketika dia membunuh Habil. Kemudian dia melarikan diri dari ayahnya untuk menghindari dari murka ayahnya. Sesungguhnya dia semakin jauh terbenam ke dalam perbuatan zalim dan hanya mengikuti langkah-langkah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti langkah-langkah setan dalam Quran surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali kepada kisahnya. Iblis terus mengintai dari tempat yang tak terlihat. Dia mengamati perkembangan kaumnya Qabil, hingga suatu ketika Iblis memutuskan untuk mendatangi kaum Qabil. Namun kedatangannya tidak dengan wujud aslinya, tetapi berwujud manusia. Dia menyamar sebagai pencari kerja. Lalu kemudian dia diterima dengan baik dan diberi pekerjaan membantu pandai besi. Dengan cepat dia disenangi kaum Qabil.
Apalagi setelah ia membuat alat-alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Alat ini kemudian dikenal sebagai suling, simbal, dan gendang. Kemudian dia meniup suling, maka terdengarlah ke seluruh hunian kaum Kabil. Mendengar suara suling yang mendayu-dayu dan sahdu. Kaum Kabil dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul mengerumuni iblis. Iblis pun memainkan suling, gendang, dan simbal, menghasilkan harmoni suara yang sangat menghanyutkan. Mereka bersorak, bertepuk tangan, menggerakkan badan, mengikuti irama. Kemudian iblis mengajar kaum Kabil memainkan alat-alat musik itu. Dan yang paling cepat terampil adalah Naubal. Mereka semua bergantian memainkan alat-alat musik itu. Iblis pun mengajarkan mereka menggerakkan badan, menyesuaikan irama. Mereka merasakan kesenangan yang luar biasa yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Ditambah lagi keberhasilan mereka membuat bunyi-bunyian dengan irama yang terus berkembang. Sehingga terdengarlah irama sahdu dari setiap tiupan dan tabuhan. Lambat laun, baik yang memainkan dan yang mendengarkan, tanpa sadar menimbulkan gerakan-gerakan rileks selaras irama. Semakin lama gerakan dan liakan tubuh mereka semakin lentur. Mereka mulai menciptakan ekspresi-ekspresi unik melengkapi kesahduan suara dan kesempurnaan irama. Sungguh mereka sangat menikmatinya. Ada yang memperagakan, ada pula yang memberikan komentar. Maka terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan penuh perasaan. Rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang, seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Kabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka membuat kesepakatan memilih salah satu hari dalam seminggu untuk dijadikan hari perayaan. Bersukacita dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Langkah-langkah setan terus terayun menjauhi ajaran-ajaran nalar dan logika yang diajarkan Kabil. Mereka telah melampaui batas. Hari-harinya adalah pesta pora. Iblis mulai mengajarkan mereka membuat minuman pelepas dahaga yang dapat membuat mereka semakin menikmati tari dan musik. Inilah pertama kali manusia membuat minuman beralkohol dan meminumnya. Iblis juga mengajarkan mereka menyesuaikan pakaian mereka dengan suasana. Mereka terperosok kepada budaya dan gaya hidup mengumbar aurat. Pertama kali manusia membuka auratnya di hadapan umum. Kelak, perilaku ini terus berulang. Setan terus mengayunkan langkahnya dan mereka terus mengikutinya. Terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu. Yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Setan telah membangkitkan nafsu mereka. Inilah kali pertama manusia berzina di bumi. Seperti itulah potret kaum Kabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Kabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan-kebaikan menurut nalar dan logikanya yang ternyata tidak berguna. Begitulah ajaran berdasarkan nalar dan logika. Pola hidup pesta pora mengumbar nafsu terus berulang dan berulang sepanjang peradaban manusia.
sejak dulu, sekarang, dan kelak hingga kiamat. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di seri ke-11 dalam episode yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.